아저씨, 진짜 이러고 남처럼 구실 거예요? 쉬고. 야, 이놈아! 어차피 이렇게 못생겨가지고. 아저씨, 여기까지 열투포예요. 그래요. 아니, 저. 그것도 켜주려는지. 내가 아니랬지. 아니라고. Sawadika, annyeonghaseyo, ohayo, halo para netizen yang terjaring. Selamat datang di channel kami Jaring Movie. Kali ini kami akan menceritakan film tentang seorang anak hasil subjek penelitian yang melarikan diri dari pembunuhan massal dan dikejar-kejar oleh para manusia-manusia biadab yang berasal dari laboratorium misterius. Anak itu sebenarnya tidak bisa hidup lama tanpa obat-obatan dari lab itu. Jadi, kira-kira bagaimanakah nasib anak ini? Langsung saja kita mulai alur cerita film yang berjudul The Witch Part 1 The Subversion. Awal film dimulai di sebuah tempat penelitian, di mana tempat itu sudah penuh dengan noda darah dan banyak korban berjatuhan. Karena ada subjek penelitian yang berontak lalu melarikan diri ke arah hutan dan dikejar oleh tim penjaga. Si kepala penelitian yang bernama Dr. Beck menyuruh anak-anak hasil percobaan yang sudah tertangkap untuk kembali. Lalu si Dr. Beck mengeluh ke kepala pasukan penjaga yang bernama Choi. Anak perempuan yang mereka kejar pun menghilang dan tidak ditemukan oleh mereka. Tapi dia merasa kalau anak perempuan itu tidak akan bertahan hidup lama di luar sana. Dan Dr. Beck pun pergi meninggalkan tempat itu. Scene beralih ke subjek penelitian yang berhasil kabur itu. Dia sampai ke sebuah peternakan dan ditemukan oleh seorang peternak di sana dalam keadaan pingsan dan penuh dengan darah. Peternak itu dan istrinya memanggil dokter untuk mengobati anak itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengadopsi dan merawat anak itu seperti anak mereka sendiri dan menamainya Ko Jae-yoon. Scene beralih ke 10 tahun setelahnya, di mana si anak tadi telah berumur 10 tahun dan sudah terbiasa dengan pekerjaan peternakan ayah angkatnya. Jaeon pun kembali ke peternakan milik orang tua angkatnya. Akhirnya Jaeon menghampiri ibunya. Mereka pun sudah seperti keluarga kandung yang sangat harmonis. Keesokan harinya, Jaeon pergi bersama temannya, Myung-hee. Saat di bus, Myung-hee menunjukkan sebuah lomba bakat di mana hadiahnya senilai $500.000. Akhirnya, Jaeon mengikuti sebuah wawancara singkat untuk mengikuti audisi perlombaan itu. Setelah wawancara itu, Jaeon diterima dan akan tampil di sebuah studio TV di Seoul. Dan itu membuat Myung-hee senang. Scene beralih di rumah Jaeon. Saat tampil di TV, Jaeon ditanyai apakah ia mempunyai keahlian khusus. Dia pun akhirnya menunjukkan keahliannya. Tak lama, telepon rumah mereka berdering dan diangkat oleh Myung-hee, namun tidak ada yang menjawabnya. 여보세요? 여보세요? Setelah itu, ibu angkatnya Jaeon mengingatkan Jaeon tentang kekuatannya itu. Ibunya takut kalau Jaeon akan meninggalkan mereka karena orang-orang biasanya takut dengan apa yang berbeda dari mereka. Keesokan harinya, Jaeon dan Myung-hee hampir ketinggalan kereta karena mendapat pemberitahuan mendadak kalau mereka ada syuting untuk perlombaan yang Jaeon ikuti. Saat mereka sedang makan sambil bercanda, di depan mereka ada seorang pria yang tertawa karena pembicaraan mereka dan melihat wajah Jaeon yang seperti hamster. Pria itu juga mengaku kalau dia kenal dengan Jaeon. Namun Jaeon tidak mengingatnya. Pria itu meminta Jaeon untuk tidak berpura-pura bodoh karena tidak mengenalnya. Namun Jaeon tetap saja tidak mengingat pria itu.
dan menganggap kalau pria itu salah orang. 이거 진짜인가? 아저씨 뭐 하시는 거예요 지금? 미쳤어요? 또 보자 우리. Beberapa saat kemudian, Jaehyun dan Myung-hee sampai di tempat syuting. Di sisi lain, dokter baik dan kepala keamanan Choi yang melihat penampilan Jaehyun menyadari kalau Jaehyun adalah anak perempuan yang mereka cari 10 tahun yang lalu. Shin pun kembali ke Jaehyun. Saat ingin pulang, Jaehyun mengalami sakit kepala lagi dan dia langsung masuk ke kamar mandi. Saat itu dia mengingat kata dokternya. Menurut dokter, dia hanya bisa bertahan hidup 2-3 bulan lagi. Karena sebenarnya dia harus mendapatkan donor sumsum tulang dari orang tua kandungnya untuk kesembuhan penyakitnya. Setelah itu, mereka menunggu jemputan dari orang tua Jaehyun. Namun saat menunggu, Myung-hee ditelepon oleh pacarnya dan memisahkan diri. Tak lama, pria yang di kereta tadi menghampiri Jaehyun. Dia menyarankan Jaehyun untuk segera pulang. Karena menurutnya, tak akan aneh jika tiba-tiba orang tuanya meninggal dunia. 어찌됐건 집에 빨리 가보는 게 좋을 거야. It wouldn't be so strange if they just died. Pria tadi pergi ke rumah orang tua Jaehyun. Tak lama, ayahnya Myung-hee yang seorang polisi tiba di sana dan menghampiri mobil pria itu lalu menginterogasi mereka. Tak lama, Jaehyun dan Myung-hee sampai di rumah. Namun mereka hanya menemukan 2 mobil kosong di sana. Ternyata mereka semua aman-aman aja. Jaehyun pun menjadi lega. Shin beralih ke dokter Baek dan ketua Choi. Mereka sedang membicarakan untuk menangkap Jaehyun. Namun ketua Choi bilang kalau dokter Baek tidak akan bisa mengendalikan Jaehyun dan harus menghabisinya. Shin beralih ke rumah Jaehyun di mana keluarga mereka dan Myung-hee sedang makan malam. 명희야, 밥을 줘. Saat tidur, Jaehyun merasakan sakit kepala lagi dan langsung beranjak dari kasur. Saat keluar kamar, tiba-tiba seseorang langsung menodongkan pistol ke kepalanya. Dan Myung-hee sudah mereka sandra. Seseorang itu pun menghampiri Jaehyun dan bilang kalau dirinya hampir mati karena Jaehyun. Namun Jaehyun masih berusaha menjelaskan kalau mereka salah orang. Tiba-tiba dalam sekejap, Jaehyun pun langsung menghabisi semua anak buah orang itu dengan sangat cepat dan memukuli kepala orang itu. Setelah melakukan semua itu, tiba-tiba Jaehyun ketakutan karena seperti tidak tahu apa yang sudah dia lakukan. Bahkan Myung-hee juga takut kepadanya. Tak lama kemudian, si pria gila muncul di rumah Jaehyun. Dia berkata kalau orang tuanya Jaehyun hanya pingsan dan tidak akan ada yang terjadi pada mereka jika Jaehyun mengikuti mereka dengan sukarela. Jaehyun bingung kenapa pria itu selalu mengikutinya, dan Jaehyun tetap seperti tidak mengenalnya. Ternyata pria itu dan teman-temannya juga sama seperti Jaehyun yang merupakan hasil dari sebuah percobaan. Bahkan si pria itu pernah terluka karena Jaehyun. Namun karena Jaehyun masih seperti tidak mengingat mereka, pria itu mengajak Jaehyun ikut bersamanya untuk mengembalikan ingatan Jaehyun. Dia mengancam akan menghabisi semua orang di kota ini agar Jaehyun bisa ikut bersamanya. Jaehyun pun akhirnya mengikuti kemauan pria itu. Sementara di tempat lain, ketua Choi sedang mengumpulkan orang untuk menghabisi Jaehyun. Shin kembali ke Jaehyun, di mana dia telah sampai ke sebuah gedung terbengkalai yang ternyata di dalamnya terdapat suatu tempat penelitian rahasia. Saat sampai, Jaehyun langsung didudukan di sebuah kursi, sementara tangannya langsung diikat. Tak lama, Dr. Baek bilang kalau dia senang karena Jaehyun kembali. Dia sempat berpikir kalau Jaehyun sudah mati, namun Jaehyun tetap tidak mengingat apapun. Dr. Baek pun sudah memperhitungkan kalau Jaehyun mengalami amnesia,
Kalau tidak, dia tidak akan muncul di TV karena itu membuat dirinya tertangkap lagi. Dr. Baek bilang kalau dia akan membuat Jae-yoon mengingat semuanya lagi dengan menyuntikkan sesuatu ke Jae-yoon. Setelah suntikan itu, Jae-yoon mengingat semuanya, semua percobaan dan operasi yang telah mereka lakukan kepada dirinya. Jae-yoon menganggap kalau Dr. Baek dan orang-orang ingin membunuhnya. Bagi Dr. Baek dan rekannya, generasi Jae-yoon adalah sebuah mahakarya. Karena ia dan rekan-rekannya melakukan percobaan untuk melatih anak-anak menjadi senjata pembunuh dengan melakukan peningkatan fisik dan kekejaman di dalam otaknya. Dan dari beberapa anak, Jae-yoon adalah hasil yang terbaik. Itulah kenapa ia sangat dicari. Dr. Baek tidak menyangka kalau Jae-yoon bisa hidup damai di luar sana. Karena sebenarnya sifat kejam sudah ditanamkan pada dirinya. Dan Dr. Baek juga sempat menganggap kalau Jae-yoon sudah tiada, karena seharusnya otaknya Jae-yoon sudah meledak. Itu juga alasan kenapa kepala Jae-yoon yang sering sakit secara mendadak. Hal itu karena hasil peningkatan fisik yang mereka lakukan. Setelah itu, Dr. Baek bilang kalau dia akan memberikannya obat yang akan menyelamatkannya. Setelah disuntikan, tiba-tiba si pria gila itu tersadar sesuatu. Ia pun beranjak dari sana. Dr. Baek bilang kalau suntikan itu bisa mengaktifkan kekuatannya, namun hanya bertahan 1 bulan dan efeknya akan habis setelah itu. Tanpa suntikan itu, gejala Jae-yoon akan semakin terasa. Namun tiba-tiba Jae-yoon tersenyum dan semakin mengerikan dengan darah di sekitar mulutnya. Ternyata selama ini Jae-yoon membiarkan dirinya ditangkap demi mendapatkan obat itu. Lalu Jae-yoon merusak semua peralatan elektronik di sana dengan kekuatan supernya dan langsung mengakhiri nyawa orang-orang yang berada di satu ruangan dengannya dengan sangat cepat. Dr. Baek kaget akan perubahan sifat Jae-yoon. Jae-yoon bahkan langsung mengetahui di mana posisi Dr. Baek sekarang dan langsung menembak ke arahnya lalu tersenyum. Dr. Baek yang ketakutan pun melepaskan gas saraf demi menahan Jae-yoon. Namun saat gasnya menghilang, Jae-yoon sudah tidak ada di ruangan itu. 얘 어디 간 거야? Jae-yoon langsung menodongkan pistol ke kepala Dr. Baek. Ternyata semua ini adalah sandiwara Jae-yoon untuk menemukan Dr. Baek. Jadi Jae-yoon membiarkan dirinya tertangkap karena dia kehabisan waktu. Lalu dia meminta resep obat yang Dr. Baek miliki. Dr. Baek pun sangat senang melihat hasil ciptaannya sangatlah pintar seperti ini. Tak lama Ketua Choi sampai di tempat itu dan memulai perang dengan Dr. Baek. Bawahannya dan anak-anak hasil percobaannya pun saling berperang. Lalu Ketua Choi mengejar pria tadi. Anak buah Ketua Choi awalnya bisa memenangkan pertarungan itu sampai salah satu teman si pria datang. 어이, 대가리 누가 딸래? Tak perlu waktu lama baginya untuk menghabisi semua anak buah Ketua Choi. Scene beralih ke Jae-yoon yang sedang menyeret Dr. Baek ke tempat di mana mereka menyimpan obat-obatan di sana. Tiba-tiba si pria gila tadi datang dan langsung menyerang Jae-yoon. Akhirnya pertarungan pun terjadi. 조심해. 왜 이래? 알잖아. 너하고 난 레벨이 달라. Akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh Jae-yoon dengan sangat mudah. Namun tiba-tiba Jae-yoon ditembak oleh Ketua Choi. 굿샷. Saat Dr. Baek meminta bantuan Ketua Choi untuk membunuh Jae-yoon, tiba-tiba si wanita sudah menodongkan pisaunya ke leher Dr. Baek. Namun tak lama Ketua Choi menembak wanita itu dan Dr. Baek. 잘했어. 죽겠는데 말 존나게 많네 씨발 진짜. Tak lama terjadilah pertarungan antara Ketua Choi dengan si wanita pisau itu.
Pertarungan itu terjadi dengan sangat cepat karena si wanita pisau sudah terluka dan berakhir dengan kemenangan ketua Choi. Setelah itu, Jayun pun langsung menyerang ketua Choi karena sudah menembaknya. Berbeda dari pertarungan sebelumnya, di sini ketua Choi dipermainkan oleh Jayun dan berakhir dengan meregang nyawa. Selanjutnya, giliran si pria gila yang masih selamat. Dia menunjukkan obat yang Jayun mau, tapi dia tidak menunjukkan lokasi pembuatan obat itu. Tiba-tiba, si wanita pisau berusaha menyerang Jayun dari belakang. Namun berhasil dihalau oleh Jayun dan langsung disikat sama dia. 부탁을 했지. 내가 얼마나 대단한지. Si pria tadi langsung memanfaatkan keadaan itu untuk menodongkan pistol ke Jayun, namun diberhentikan oleh Jayun dengan kekuatan supernya. Setelah itu, Jayun bisa dengan mudah melumpuhkan pria itu. Di kondisi yang sekarat, pria itu tetap tidak mau memberitahu lokasi pembuatan obat-obatannya, dan malah mengejek Jayun kalau dia tidak akan bisa kembali ke kehidupan lamanya. Namun Jayun merasa kalau dia tetap memilih untuk hidup sebagai dirinya sendiri. Jayun yang kesabarannya sudah setipis tisu pun langsung menembak kepalanya. Jayun akhirnya menemukan tempat obat itu, namun cuma ada 6 suntikan, yang berarti dia mempunyai waktu sekitar 6 bulan. Saat Jayun kembali ke rumahnya, di sana sudah banyak polisi dan membuatnya tidak jadi pulang. Jayun pun menghampiri orang tuanya di rumah sakit. Jayun memberikan obat yang diambilnya dari lab itu untuk ibunya supaya dia bisa sehat lagi. Ayahnya sempat menolak obat itu karena tahu kalau Jayun juga membutuhkannya. Jayun pun memperlihatkan kalau dia sudah mengambil 2 dosis dan itu sudah cukup untuknya. Jayun pun berjanji kalau dia akan kembali apapun yang terjadi. Dan ia pun pergi meninggalkan mereka. 몸 잘 챙기고 우린 널 그렇게 키우지 않았으니 우리가 이뻐라 이쁜 애가 된다고. Scene beralih ke sebuah rumah mewah di pinggir pantai. Di sana ada seorang wanita tua yang selalu diawasi dengan keamanan yang super ketat. Tiba-tiba Jayun sudah berada di depan wanita itu. Ternyata wanita itu adalah adik dari Dr. Baek. Wanita itu pun langsung tahu apa yang Jayun mau dan langsung memberikannya. Namun sekarang bukan itulah yang Jayun inginkan. Dia ingin obat yang efeknya permanen. Wanita ini bilang kalau Jayun akan baik-baik saja dan tidak perlu melakukan itu. Tiba-tiba di belakang Jayun sudah ada seseorang remaja dengan senyum yang sama seperti Jayun. Dan film pun selesai. Dari film ini kita bisa simpulkan bahwa jangan memandang orang dari satu sisi saja. Siapa tahu orang itu sebenarnya punya beberapa topeng lainnya dan kamu gak tahu hal itu. Atau malah mungkin di balik topeng-topeng itu ada sisi monster yang belum dia tunjukin. Dan sekalinya diliatin, kelar deh hidup lo. Dan by the way, di akhir film kan diliatin tuh ada cewek di sampingnya Jayun yang tersenyum menyeramkan. Kira-kira dia siapa ya? Apa itu utusan penyihir juga? Oke, sekian alur cerita dari film The Witch Part 1. Jangan lupa ninggalin jejak di sini, di like, comment, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya agar terus dapat update dari video-video kita selanjutnya. Jaga-jaga kesehatan dan stay safe guys. Dan hati-hati sama orang di sekitar kamu. Siapa tahu dia penyihir. Yang itu jangan dimasukin ya. Yang hi-nya. Lu masukin meme apa kek? Terima kasih.